Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Mbak Una mau menjawab beberapa pertanyaan. Ada yang nanya nih sama Kak Una, emang Husna MAG itu siapa? Nah, pada kesempatan ini Kak Una mau menjelaskan. Kak Una itu lahir di Pekanbaru, tepatnya dulu itu daerah Bombaru, di daerah Bombaru ya, di pinggir Sungai Siak. Nah, rumah Kak Una itu dekat dulu dengan musola Al Mubarokah namanya. Disitulah masa kecil Kak Una. Kita menikmati banjir, kita main di Sungai Siak, berenang, dan sebagainya. Kak Una lahir di Pekanbaru, Kak Una anak ketiga dari 5 bersaudara. Orang tua Kak Una itu, kita itu dari Pangkalan Kota Baru. Ya, orang bilang tuh ombak pangkalan kalau manggil abang laki-lakinya manggil ombak ya. Kak Una itu anak ketiga dari 5 bersaudara. Ayah Kak Una itu bernama Haji Muhammad Ilyas. Ibu Kak Una itu Haja Darmi. Kami dari suku Pitopang Basah. Lalu tanya, di mana rumah Kak Una di Pangkalan? Gitu. Ya, di seberang Koto Panjang. Nah, seperti itu. SD sampai selesai S2 semuanya di Pekanbaru. Dulu Kak Una sekolah di SD 014 Sail. Itu di daerah Jalan Wonosari, daerah Puyumas, jalan kereta api, ya itu daerah permainan Kak Una tuh, atau Kak Una masa kecil dulu di sana. Kemudian Kak Una sekolah di MTSN Pekanbaru yang di Jalan Patimura, kemudian meneruskan di MAN 1 Pekanbaru, Jalan Bandeng. Nah, kemudian melanjutkan S1 di IAIN Susko Pekanbaru, Fakultas Tarbiyah, dan meneruskan S2 juga di IAIN Susko Pekanbaru. Nah, sejak Mbak Kak Una di MAN, ya di kelas ya MAN kelas 1. Nah, Kak Una itu sudah aktif di kegiatan ekstrakurikuler sekolah. Kak Una itu aktif di Pelajar Islam Indonesia. Nah, disitulah Kak Una ditempa cara berorganisasi, ada latihan kepemimpinan ya, mulai dari tingkat basic sampai advance sampai tingkat instruktur. Nah, di situ sampai akhirnya Kak Una di PII itu sampai di pengurus pusat. Nah, itu perjalanan Kak Una di organisasi. Selain di situ, ketika Kak Una S1 dan S2, Kak Una juga aktif di beberapa kegiatan-kegiatan sosial di Pekanbaru saat itu. Nah, setelah tamat S2, Kak Una merantau ke Jakarta karena alhamdulillah suami Kak Una saat itu di Jakarta. Nah, oleh Abah waktu itu, kamu kalau sudah selesai S2, sudah selesai kuliah, maka kamu harus menyusul suami kamu ke Jakarta. Nah, itu didikan yang luar biasa dari Abah waktu itu. Nah, jadi pas selesai wisuda, malamnya Abah udah nganterkan Kak Una itu ke terminal loket waktu itu untuk berangkat ke Jakarta. Nah, Kak Una berangkat ke Jakarta itu tahun 2001. Nah, itulah awal mula Kak Una merantau ke Jakarta. Nah, itu sekilas masa kecil Kak Una. Seperti itu. Waktu Kak Una tuh masih kecil ya, yang berkesan itu ya, jadi ada tahapan. Tahapan awal tuh ketika Kak Una masih sampai umur 7 tahun itu kan Kak Una tinggal di Bombaru itu ya, di daerah Senapelan itu. Jadi masa berkesannya itu ya mandi bareng-bareng di Sungai Siak. Itu kita itu tuh eh ya emak-emak kita pada nyuci kan di pinggir Sungai Siak itu. Nah, kita itu loncat-loncat gitu. Ya, ada kapal, ada itu nama juga waktu anak kecil ya. Jadi belum ada rasa takut kita gitu loh. Yang ada tuh ini keseruan kita gitu. Nah, setelah dari sana kami pindah tuh ke Tangkerang, ke daerah Dupa Kencana. Nah, kalau Kak Una waktu itu masa kecil tinggal di Jalan Puyumas. Nah, dengan teman-teman SD itu masa yang berkesan itu naik sepeda itu. Nah, kalau ke sekolah itu kita naik sepeda. Ke Patimura itu kita naik sepeda.
Jadi kalau diingat ya teman-teman itu, keseruan itu kita naik sepeda sampai apa, lepas tangan seperti itu. Nah itu keseruannya luar biasa gitu. Itu saat-saat yang tidak bisa dilupakan. Nah jadi saran Kak Una, untuk orang tua ketika anak-anaknya berusia pada usia-usia tersebut, anak SMP, SMA, berikan sedikit keleluasaan, tapi dia bertanggung jawab untuk dirinya berekspresi. Wah, dulu luar biasa. Mungkin waktu itu belum ada HP, belum ada apa gitu ya. Jadi mainan kita ya itu, main kelereng ini dan sebagainya. Dan itu sangat berkesan sekali. Luar biasa, memang sangat-sangat berkesan. Terus yang berkesan lagi apa ya Kak? Banyak ya. Yang berkesan lagi itu pertama kali Kak Ona itu terjun ke dalam dunia politik. Nah, yang benar-benar terjun ya, memang dari nol benar-benar cemplung plung seperti itu. Nah, itu luar biasa tempaan yang diberikan oleh kakak-kakak senior di Gerindra khususnya. Nah, jadi pernah suatu ketika teman-teman di PII dan teman-teman di IAIN waktu Kak Una ke Pekanbaru pernah bertanya, awal-awal tuh waktu awal-awal Kak Una di sini, Kak ngapain sih Kak Una masuk di politik? Wah ini kecelakaan sejarah ini. Nah jadi ada ada bahasa seperti itu, kecelakaan sejarah. Nah dengan bercanda Kak Una juga bilang, nah ayo kita luruskan kecelakaan sejarah ini sehingga sejarah ini menjadi lurus jalannya seperti itu. Nah itu hal-hal yang sangat berkesan. Jadi sikap mental, jiwa-jiwa petarung itu akhirnya terasah ketika Kak Una di Gerindra bersama dengan teman-teman. Mungkin cikal bakalnya itu sudah ada ketika Kak Una aktif di PII waktu itu ya. Karena kita memang ditempa banget itu bagaimana berorganisasi, leadership dan sebagainya. Sehingga menghadapi orang banyak itu kita sudah tahu, sudah sedikit paham apa yang harus kita lakukan. Dan satu hal yang Kak Una dapat, memang kita ini diminta itu lebih banyak mendengar seperti itu. Karena kalau kita lebih banyak mendengar, kita akhirnya menjadi lebih, kita belajar bijaksana sih sebenarnya untuk melihat sesuatu. Nah, jadi kalau tanya masa yang berkesan itu, iya tuh waktu masa Kak Una masih SD. Nah, jadi kalau teman Kak Una yang SD menonton ini sekarang, melihat ini sekarang pasti ketawa. Dia kebayang sih, pasti kebayang tuh seperti apa Husna waktu dia SD, naik sepeda, rambut ikat dua, lepas tangan. Oh, ada satu lagi teman Kak Una waktu itu sanawiyah. Wah, itu gila lagi itu. Nggak usah sebut nama ya. Kadang-kadang tuh naik sepeda kan. Nah, yuk kita naik sepeda. Dan kami pernah jatuh berdua itu. Ada waktu itu jalan kereta api itu ada jembatan kecil kan. Nah, kami naik sepeda berdua. Terus jatuh plung, ketika jatuhnya kan enggak terasa apa-apa. Tapi begitu kami sudah nyemplung masuk ke got itu, baru kami sadar bahwa kami itu terjatuh. Wah, itu luar biasa. Belum lagi waktu SD itu kan di SD Kauna itu masih banyak pohon-pohon rambutan. Wah, kita kalau setiap keluar main, itu pasti tuh manjat pohon rambutan itu. Nah, keseruan-keseruan itu yang enggak pernah Kak Una lupakan. Termasuk dengan teman-teman SD Kak Una. Enggak pernah lupakan, dan teman-teman di Sanawiyah juga ya. Teman-teman di Sanawiyah itu Kak Una naik sepeda, lepas tangan, ini, wah pokoknya ini. Dan akhirnya dunia kita menjadi hidup. Dan alhamdulillah sampai sekarang pertemanan kita itu masih lekat sampai sekarang. Kita saling merindukan dan kita saling mengingatkan. Nah, jadi itu hal yang berkesan. Apakah sekarang setelah dari itu Kak kuliah ini enggak berkesan? Pasti ada lah, pasti ada. Setiap pasti dalam kehidupan kita tuh pasti ada momen-momen yang membuat kita ingat, yang membuat kita, oh saya begini karena begini dulunya. Tapi kalau ditanyakan mana yang paling berkesan, ketika Kak Una SD itulah, ketika masa kecil itu. Nah itu sampai sekarang. Makanya kalau ketemu ke Pekanbaru
yang pertama Kak Una hubungi itulah teman-teman SD gitu loh. Teman-teman SD, teman-teman yang masih pakai merah putih itu. Nah itu, kenapa begitu? Nah, kan ada juga nanyain kan, "Kenapa begitu?" Karena waktu kami SD itu ketemu mereka itu kan mereka teman-teman itu sudah tahu seperti apa bentuknya kami ketika SD. Jadi kalau ngomong itu ya mengalir aja itu. Kami manggil panggilan kecil kami masing-masing. Jadi terima kasih dan salam kangen ya. Tunggu saya di Pekanbaru teman-temanku ya. Oh, nah inilah. Jadi waktu Kak Una ke Pekanbaru ya, teman-teman itu nanyain, ngapain sih Kak? Gimana ceritanya Kakak bisa sampai ke politik? Nah, mungkin sedikit Kak Una ceritain ya. Waktu sampai di Jakarta itu, awal-awal sekali itu Kak Una ngajar di Universitas Nasional, universitas swasta di Jakarta. Nah, itu adalah komunitas pertama, teman-teman dosen yang Kak Una punya di Jakarta waktu itu. Nah, terus dengan berjalannya waktu, pada tahun 2008, ini ada proses pembuatan partai. Tadinya Kak Una nggak tahu. Nah, sebenarnya yang terlibat dalam proses itu bukan Kak Una. Awalnya itu suami Kak Una gitu kan, dengan senior-seniornya di PII, ada Mas Muzani, ada banyaklah teman-teman aktivis lainnya. Nah, mereka kan Mas Muzani ini kan seniornya suami Kak Una di PII Jawa Tengah dulu. Nah, jadi berkumpullah mereka itu, berkumpul membuat persiapan untuk pembentukan pendirian Partai Gerindra. Nah, terus perlu perempuan kan? Nah, ditanyalah sama Mas Muzani, aduh ini perempuan kurang ini. Ada enggak anak PII yang mau jadi pengurus partai yang untuk proses pendirian itu? Lalu Mas Agus bilang begini, istriku boleh. Ya boleh, kenapa kamu enggak ngomong dari kemarin? Nah, kalau boleh ya udah, istriku saja. Nah, lalu Mas Agus bilang sampai di rumah kita diskusi, "Mah, ini Gerindra, ini Pak Prabowo mau buat partai." Nah, kebetulan yang di sana itu ada Mas Muzani dan ada Mas Bagio dan beberapa teman-teman PII lah yang ya inilah teman-teman PII yang dari Jawa yang di situ. Kalau Kauna kan dari Sumatera, istilahnya dari Riau kan enggak banyak kenal juga kakak-kakak yang dari Jawa dan sebagainya. Nah, kita enggak apa-apa ya, mumpung belum ada aktivitas yang lain juga, seperti itu. Nah, ini kan kegiatan kan baru ngajar aja. Waktu itu Kak Una ngajar di beberapa kampus ya di Jakarta. Nah, setelah itu ya udah, nah, akhirnya itulah ikut-ikut udah selesai tuh pengurusan ART, pendirian dan sebagainya. Terus kita mau pembentukan di daerah dan sebagainya. Nah, loh, Gus, istrimu boleh aktif enggak di Gerindra? Boleh, kata suami waktu itu. Nah, kita diskusi lagi. Lalu saya bilang gini sama suami, Mas, kalau saya sudah dilibatkan di situ, saya biasanya enggak bisa separuh-separuh. Biasanya saya akan all out. Kalau Mas izinkan itu dan suatu ketika saya harus pergi karena kepentingan untuk pekerjaan ini, bagaimana? Kalau Mas izinkan, saya terima. Tapi kalau tidak, saya enggak mau. Gitu. Nah, kata Mas Agus, ya ayah izinkan, katanya waktu itu. Nah, itulah karena suami sudah ridho, ya berlanjut. Terus almarhum ayah saya, Haji Muhammad Ilyas, masih hidup. Nah, setelah dapat izin dari suami, saya ke Pekanbaru tuh, saya ngomong sama Abah. Saya kenalkan, Bah, ini Prabowo buat partai, namanya Gerindra, Gerakan Indonesia Raya. Nah, waktu itu Abah nanyain, apa artinya Gerakan Indonesia Raya? Nah, saya jelaskan, bla 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 bla. Abah bilang begini, kamu tahu tentang dunia politik, kamu tahu konsekuensinya seperti apa. Nah, 1 tahun pertama kamu belajar. Kalau rasanya kamu bisa menaklukkan diri kamu bisa di sana lanjutkan. Tapi kalau kamu berat dan tidak nyaman,
tinggalkan. Nah, itu kata Abah, itu tahun-tahun pertama. Saya menangkap waktu itu Abah dan emak itu ridho. Nah, akhirnya saya bilang, telepon waktu itu suami saya, ya Mas, enggak apa-apa, saya mau aktif di Gerindra. Nah, itulah akhirnya aktiflah di Gerindra sejak itu. Waktu itu kan belum banyak ya, belum ada orang yang mau ya sama Gerindra. Waktu awal berdiri itu, ini partai apaan gitu seperti itu. Nah, jadi itulah awalnya dan akhirnya Kak Una dapat mandat untuk mendirikan Gerindra di beberapa provinsi khususnya Provinsi Riau. Jadi proses pembentukan Gerindra dari awal itu ya Kak Una, Mas Agus, dan beberapa teman-teman yang lain. Seperti itu prosesnya. Nah, jadi kalau tanyain, Kak, sekarang sudah nyaman di Gerindra. Lah, Gerindra itu rumah besar dan banyak orang ya. Kita membangun silaturahmi di situ. Nah, jadi ada yang merekatkan kita di sana. Tujuan yang sama, mimpi yang sama, cita-cita yang sama. Nah, itu prosesnya Kak Una masuk di Gerindra. Walaupun tadinya dicemplungkan gitu aja, akhirnya ini sekarang Kak Una jalani sampai dengan usia Gerindra sekarang ini sudah 15 tahun. Insya Allah Februari nanti usia Gerindra sudah masuk 16 tahun. Sejak awal Gerindra ini berdiri, kita itu dulu ada manifesto ya, manifesto Gerindra. Dan itu tidak keluar dari cita-cita bangsa Indonesia itu yang Undang-Undang Dasar 45. Seluruh kekayaan negara ini, seluruh kekayaan bangsa ini, itu harus dikuasai oleh negara dan diperuntukkan seluas-luasnya untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Seperti itu. Nah, itulah cita-cita besar itu. Jadi sampai sekarang itu tidak pernah berubah cita-cita itu. Nah, itulah yang banyak kita waktu itu dari yang mensupport berdirinya Partai Gerindra ini karena cita-cita Prabowo itu. Nah, itulah cita-cita besarnya. Kedepannya itu kan bisa diterjemahkan, diimplementasikan dalam berbagai bentuk program-program. Jauh program-program itu memang untuk kesejahteraan dan kepentingan masyarakat Indonesia. Seperti itu. Enggak kita dari awal Gerindra itu berpatokan pada pasal itu saja. Yang sampai sekarang kita masih menjaganya seperti itu. Jadi enggak berubah, oh kita ingin pasal ini, enggak pasal ini. Itu aja kemarin itu. Jadi manifesto itu yang kita buat di Gerindra itu memang berbasis dari pasal itu. Nah, itu aja cita-cita awalnya itu seperti itu. Program Prabowo sekarang ada makan gratis, kemudian pemberian susu ini. Nah, kalau kita selami itu kan semuanya diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat. Seperti itu. Dan program Gerindra dari awal itu kita punya revolusi putih. Nah, sampai sekarang itu tetap menjadi program kita, cuman bahasanya itu yang dikemas berbeda. Revolusi putih itu kita dari dulu itu sudah terbiasa bagi-bagi susu kemana-mana. Itu bagian program kita. Nah, itu. Biasa-biasa aja ya. Kalau dari struktur partai dari dulu Kak Una di wakil sekjen ya dari dulu, terus Kak Una juga dulu di Mahkamah Pertimbangan Partai gitu. Ya menghadapi ya sengketa caleg, sengketa itu seperti itu. Nah, kalau sekarang sehari ya Kak Una lebih konsen sekarang ini di tenaga ahli itu. Ya berjalan begitu saja sih. Nggak ngotot-ngotot juga, nggak ini juga. Kita santai santai aja, istilahnya kita menikmati aja kita di situ. Kabarnya pernah nyalek sebelum. Ah, oh iya. Jadi ini, sejarahnya itu seperti ini. Awal Gerindra berdiri itu 2008 kita kan mau masuk pemilu pertama nih. Nah, pemilu pertama
Terus Gerindra baru berdiri. Siapa sih yang kenal sama Gerindra? Nah, banyak orang yang tidak mau kan. Waktu awal-awal tuh semua kan disupport tuh sama partai. Kita tawarin aja orang mau nggak jadi caleg, nanti kami bantu gitu kan. Mulai dari proses pendaftarannya, ini pendaftarannya sampai jadi caleg pun kami bantu seperti itu. Gerindra bantu. Nggak ada yang mau gitu loh. Nah, nggak ada yang mau. Eh, Akhirnya semua kita mau maju, semua kita maju. Cuman tidak memenuhi kota semua ya. Waktu itu Kak Una akhirnya waktu itu maju di Riau 2 gitu. Kenapa di Riau 2 Kak Una? Gitu. Karena waktu itu Riau 2 itu yang secara struktur Gerindra itu belum begitu rapi, belum begitu kuat. Nah, ini kan analisa Kak Una ya. Nah, perlu penguatannya di sini nih di Riau 2. Sementara di Riau 1 komposisi calegnya itu sudah cukup menurut Kak Una kan walaupun tidak penuh ya. Nah, di Riau 2 itu yang nyalek waktu itu hanya 2 orang, hanya Kak Una dan satu lagi ada temen gitu kan. Nah, 2 orang. Nah, itu caleg pertama. Nah, ya kita all out semua waktu itu. Tapi karena belum pengalaman juga ya, belum pengalaman juga. Walau dan tuh Gerindra tuh memang luar biasa itu mensupport kita habis-habisan seperti itu. Nah, pileg berikutnya Kak Una ikut lagi. Masih di Riau 2. Nah, sampai pileg berikutnya kan sudah 3 kali ya Gerindra ikut ini Pilpres ya. Berkali gagal masih mau berjalan. Emang enggak kapok kan ada yang bilang kayak gitu. Kami itu di Gerindra itu memang disiapkan untuk menjadi petarung. Dan kami di Gerindra itu memang disiapkan untuk menjadi pejuang politik. Nah, setiap kami kaderisasi, ketika kita jatuh bangun lagi. Ketika kita jatuh bangkit lagi. Nah, jadi itu memang diterapkan oleh dalam pendidikan kami di Hambalang itu. Oh, jatuh sekali itu nanti enggak lagi lah. Ketika jatuh bangkit lagi, ketika jatuh bangun lagi. Nah, jadi itu benar dan itu digembleng di kami seperti itu. Nah, itu Kak Una coba terapkan di diri Kak Una. Nah, sekarang kenapa pindah di Riau 1? Kak Una tuh tanya dulu emak. Mak, saya boleh enggak nyalek lagi? Kenapa? Enggak, kemarin teman-teman di partai ini Mbak Usna maju lagi ya, katanya kayak gitu kan. Sayang daerah yang sudah dibina selama ini. Oke, saya maju. Milih dapil mana Kak? Nanti saya iniin dulu. Terus saya bilang, dapil mana yang masih kosong orangnya? Nah, saya bilang kayak gitu. Kalau ada ya Riau 1 aja. Nah, pertimbangan saya milih Riau 1 itu karena orang tua saya, emak itu pernah bilang, bilo lausna ko inyo di dapil pokan ko, biar ndak dapet pulo kita sam-samuan, nah, gitulah. Dengan bahasa Pangkalan ya, emak itu ngomongnya. Jadi itu terlintas, saya nyalek lagi, saya ambil dapil 1. Jadi itu sebenarnya kenapa pilih dapil 1 itu. Karena saya ingat omongan emak itu. Bilo lausna ko nyalek di siko. Beda pek lo, omak membantu menengok-nengokan. Macam itulah. Akhirnya itulah kenapa saya pindah dapil. Jadi itu penyebab utama pilihan dapil itu. Ya itu aja. Dan saya merasa happy ketika emak mengatakan, ya ikutlah, emak ridhoi, ikutlah. Dapil mana? Dapil Riau 1. Mak bilang alhamdulillahirabbil alamin. Nah, melihat dia bahagia seperti itu, ya udah saya jalan. Saya enggak mikir, Kak Una enggak mikirkan macam-macam. Oh, ini toko apa yang maju di sana itu luar biasa orangnya, kompetitornya ini incumbent-nya luar biasa. Ada juga masukan dari kiri kanan ini gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu saya ridho, emak itu senang. Nah, itu. Tapi saya memang kasih catatan sama emak. Namanya orang tua ya, sudah tua juga. Saya bilang gini dengan emak. Mak,
Ini saya akan maju di Riau 1. Mak akan melihat seperti apa nanti ini. Nah, mak harus bisa menutup mata terhadap banyak hal. Nanti kepikiran, oh anak dia ndak doiku, anak dia ndak doiku, anak dia ndak doiku. Mak harus menutup mata, menutup telinga untuk hal-hal seperti itu. Nah, kalau mama siap untuk itu, oke. Nah, saya maju. Tapi kalau mak kepikirannya terlalu banyak, ndak usah, ndak. Omak lambung roti. Kalau mak lambung roti, ayo bismillah. Penting omak doakan saya. Nah, itu. Jadi spirit dari orang tua itu, nah itulah ketika emak itu sudah meridoi, ya udah saya jalan bismillah. Saya enggak lihat kiri kanan lagi. Apa yang ada bisa saya lakukan, saya lakukan. Seperti itu. Apalagi kami dari sisi partai juga mimpi kan yang harus kami wujudkan. Nah, setelah 15 tahun kami mempersiapkan itu semua, mudah-mudahan 2024 itu mimpi ini akan terwujud, insya Allah.